desain, Merasi people ya, my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Merasi people. Oke, di video kali ini saya akan collab dengan salah satu YouTuber desain juga. Namanya itu Primitive Design ya. Silakan teman-teman cek aja, nanti linknya ada di deskripsi. Silahkan subscribe juga karena di sana memberikan informasi-informasi tentang desain juga, gimana awal-awal ngedesain juga. Nah, di sini kita akan collab, ngobrol-ngobrol santai tentang desain juga. Nah, untuk menginspirasi teman-teman bagaimana ingin terjun ke dunia desain. Nah, kemarin ada juga yang ngomongin soal bagaimana suka dan duganya tentang ngedesain full freelance maksudnya. Nah, nanti akan saya lontarkan pertanyaannya ke channelnya Primitive Design. Nah, silakan teman-teman tonton sampai habis. Untuk pertanyaan pertama buat Primitive Design nih, namanya agak sedikit aneh ya, karena primitif. Padahal udah ada internet, udah ada laptop, gajinya udah $. Kenapa sampean mengangkat nama Primitive? Bisa dijelaskan secara detail? Mas, thank you untuk pertanyaan yang pertama. Kenapa nama ini channelnya Primitive Design? Bisa dilihat di sini baju saya pecah-pecah ya, acak-acakan, brutal-brutalan ini ya, primitif sekali. Ya. Bukan begitu Mas, saya terinspirasi juga dari seorang Takezo, atau bisa disebut dengan lebih terkenal Miyamoto Musashi. Beliau datang ke 8 perguruan yang ada di Kyoto dan perguruan-perguruan yang lain, itu 8 perguruan hebat ya dalam sejarah pedang. Dia datang ke sana cuma pakai baju pedang kayu, baju lusuh, rambut acak-acakan, terus dia datang ke dojonya itu, dia dobrak, bam! Di sini siapa ketuanya? Fight kita 1 lawan 1. Hayu atuh fight 1 lawan 1, my friend. Nah, my friend, dia menang cuma pakai pedang kayu, padahal lawannya di situ ada banyak. Dia cuma nantang satunya aja, ketuanya aja, my friend. Dan 8 perguruan tersebut juga kalah semua ketuanya sama dia, dan beberapa perguruan yang lain juga kalah, dan dia nggak pernah kalah, my friend. Padahal dia hanya cuma menggunakan manfaat yang ada, alam sekitar, cuma pedang kayu, my friend. Tapi hasrat untuk menangnya, gede, my friend. Dia sampai menulis sebuah buku ya, menang sebelum bertanding. Pikirkan, my friend, menang sebelum bertanding. Ya seperti itulah, my friend, kenapa terciptanya Primitive Design ini. Saya itu otodidak, my friend ya, bener-bener tidak tahu apa-apa tentang dunia digital, mendesain atau apa sama sekali. Masuk jadi ke dunia desain itu ngebleng, tapi saya punya hasrat juga untuk menang. Jadi paling enak itu waktu saya main di 99 Design, ketemu yang namanya Platinum dulu ya, Platinum. Ya, levelnya dia Platinum, kalau sekarang kan top level. Nah, saya waktu itu masih entry level, baru pemula ya, my friend. Nah, terus saya masuk, ikut dalam satu kontes, masuk final, ketemu sama dia, my friend. Menggairahkan itu, my friend. Nah, seperti ini, my friend. Saya kan entry, baru biasa, baru terjun di dalam dunia desain, ketemu yang pro level, my friend. I'm not, saya nggak ngerti bahasa Inggris ya, my friend. Saya tidak getir ya, my friend. Saya tidak takut ya, saya pakai prinsip Takezo itu. Walaupun sederhana kemampuan saya, my friend, saya akan cari sisi kelemahan dia dan saya akan memenangkan pertandingan tersebut, my friend. Saya prototin itu portofolio dia, saya lihat, oh gini desain dia keren ya, gimana saya harus nyalahin desain dia. Lalu saya plototin desain saya, lalu saya bandingkan sama desain dia, ternyata masih kalah desain saya plototin, saya rubah lagi di depan komputer sampai 3 hari, my friend. Dan akhirnya I'm win, my friend, I'm menang, cuman pakai komputer yang biasa, pakai mouse biasa, pakai keyboard biasa, pakai alat-alat yang biasa sekali, my friend. Skill saya juga biasa-biasa aja. Jadi bagi teman-teman yang baru mau mulai desain, nggak perlu takut, my friend. Temukan cara kita sendiri, style kita sendiri, dan akhirnya kita bisa mengalahkan siapapun. Tapi mengalahkannya positif ya, my friend ya. Bukan ini dari tadi ngomong mengalahkan, membantai itu ya dipikirnya positif ya, bukan bener-bener ketemu dibantai, my friend. Oke, sekian ya. Jadi Primitive Design itu diciptakan karena saya ini otodidak dari nol dan benar-benar tidak tahu semua tentang desain ya. Cuman suka coret-coret aja, tapi saya terjun ke dunia desain dan tetap bisa menghasilkan $, ya, walaupun tidak seberapa. Yang penting mah ya gas dulu lah.
Pertanyaan kedua nih untuk primitive design. Nah, awal mula ngedesain itu apakah sudah punya basic ngedesain atau enggak? Nah, karena untuk video-video di channel YouTube sampean itu di awal-awal soal 99 design. Nah, mungkin bisa dijelaskan buat viewer dan subscriberku nanti yang baru mau terjun ke dunia desain, yang tidak punya basic ngedesain itu apakah bisa? Monggo dijelaskan. Next ya my friend, pertanyaan kedua ini awal mulanya ikut desain ini, sebelumnya saya udah pernah belajar desain atau belum ya, kira-kira seperti itu my friend? Belum sama sekali my friend, saya benar-benar otodidak dari nol. Kalau yang di bagian komputernya ya, jadi nggak ada kursus, nggak ada sekolah, nggak ada apa ya my friend. Sekolah aja saya tidur my friend kerjaannya. Jadi tapi saya di sekolah walaupun tidur saya suka gambar my friend. Ya memang suka coret-coret, ibu nerangin saya ngegambar, bikin komik-komik kecil-kecil dulu. Memang suka ngegambar saya my friend dari SD, SMP, SD gitu, SMA sering coret-coret juga my friend. Cuman kalau untuk di depan komputernya saya juga ngeblank. Cuma tahu restart, shutdown lah ya my friend, ya cuma tahu gitu-gitu aja my friend, gak benar-benar mendalami bisa ngegambar ternyata di komputer. Dan dulu saudara datang kasih tahu, kakak saya kasih tahu ya, ada sebuah kontes di 99 Design itu yang kalau kita ikut kita bisa menang, kita bisa dapat dolar my friend. Mikir dolar aja udah pening ini ya, saya kan ugal-ugalan apa itu dolar, gimana bentuknya, saya gimana ini gak ngerti my friend, dan saya nggak yakin juga itu bisa dapat dolar di nariknya gimana, ribet lah pokoknya kebaliut di kepala ini, nggak ngerti saya tentang itu my friend. Tapi akhir-akhirnya karena the power of kepepet duit my friend, duit gak ada my friend, kepepet duit ini ya udah terpaksa my friend saya cari komputer ya, sama kakak saya itu berdua pakai motor cari di forum jual beli Bangka Belitung, karena saya tinggalnya di Bangka ya my friend. Cari dan ada yang jual kalau nggak salah antara 500-an ribu kalau nggak salah my friend, sekitaran segitu. Tawar-tawar dapat 3,5-an, lalu di servis sekitar 400-an, sekitar segitu lah my friend, pokoknya di bawah 500 ribu. Tapi saya udah punya monitor sama keyboard sama mouse itu dulu, sisa-sisa yang dulu ya, sempat main game juga dulu saya. Nah cuman ada itu, cuman CPU nya saya nggak ada, saya pakai itu komputer yang tersebut my friend. Menang my friend ya, yang tadi seperti saya ceritakan menang. Cuma my friend 5 bulan saya di kamar kayak orang gila, di kamar terus nggak desain, otak atik. Pertama saya pakai Corel, otak atik lagi pindah ke AI, otak atik selama 5 bulan itu ngontes nggak ada yang menang my friend. Orang tua saya tanya, kenapa kamu nggak menang? Apa yang ada di kerjaan kamu itu 5 bulan gak dapat duit, gak menghasilkan. Saya memang gak kerja my friend, cuman itu di depan komputer itu ada kayak orang apa itu my friend, 5 bulan my friend. Akhirnya saya menang my friend, gak tidur saya my friend. $190 itu gak tidur saya. Menang my friend, aduh gak tidur itu saya my friend, menggebu-gebu ini hati, bergejolak my friend ya. Tapi dari situ my friend saya dapat pengalaman yang luar biasa sekali. 99 juga yang banyak membantu saya ya my friend ya. Oke my friend, sekian dulu ya. Jadi intinya saya di awalnya tidak bisa desain sama sekali ya my friend, cuma bisa coret-coret ya, sedikit-sedikit lah ngegambar iseng-iseng my friend ya. Bagi teman-teman yang baru mau belajar atau terjun di dunia desain yang tidak tahu digital, semua bisa dipelajari my friend, asal tahu aja, ikut-ikut aja. Saya juga nonton YouTube, coba, akhirnya sampai bisa bentuk pola, udahlah ikut ngegas my friend. Mantap ya, asik. Pertanyaan ketiga nih, ini saya ambil pertanyaannya dari salah satu komentar subscriber yang menanyakan soal keluh kesahnya. Nah, kemarin saya membuat video soal aku kenal desain, saya menjelaskan soal pendapatannya, kemudian apa aja yang didapatkan dari 99 Design atau dari desain. Nah, saya mau bertanya sama primitive design, apa sih suka dan dukanya menjadi seorang full freelance? Silakan dijelaskan. Pertanyaan ketiga, suka duka jadi full freelancer my friend. Yap, mantap ini pertanyaan. Kalau untuk duka apa ya, permintaan klien itu kita tidak bisa penuhi, itu nyesek bener my friend. Aduh iya my friend, saya ada pengalaman seperti ini, cuman kalau diceritain di sini panjang nanti my friend ya, nanti mungkin lain waktu saya ceritakan my friend. Kalau untuk suka lebih banyak sukanya, kalau ditanya lebih banyak duka apa suka, kayaknya lebih banyak sukanya my friend.
Saya memang kalau udah di depan komputer bisa berjam-jam juga ma friend. Nah kalau sukanya banyak ma friend, saya jadi ketemu dengan berbagai macam referensi. Karena saya kan di Bangka nih, di pulau kecil, nggak ada komunitas tentang desainnya ma friend. Makanya susah untuk cari siapa yang ngedesain, siapa yang hobi desain ya, yang ada full freelancer atau gimana, susah ma friend. Nah karena saya ikut YouTube atau 99 Design juga ma friend, jadi banyak referensi desain. Saya jadi punya teman dari Jawa, dari Medan, dari Sumatera, dari Sulawesi ya, yang dari Irian Jaya aja belum dari sana ya ma friend. Kalau ada mau gitu asik. Nah ma friend, referensi seperti ini bisa bikin kita jadi semangat. Jadi kita mengenal satu orang, oh ini auranya positif terus, ini asik nih, ini kalau di teman sama dia enak nih. Terus di situ, wah aura ini earningnya gede nih, waduh patut dicontoh ini, pokoknya saya pingin earning gede juga ma friend. Kan itu enak juga ma friend. Nah ma friend, terus ya tentu aja dolarnya ma friend, suka juga saya mah ya, karena judul video saya juga berburu dolar ma friend ya, suka juga. Bukan kenapa ya ma friend, karena ini perut lapar yang mau makan ma friend ya, kita mah realistis aja ya, semua bukan soal uang, duit ma friend ya ma friend. Ya karena uang itu juga kita bisa share, bisa berbagi ma friend ya, bisa kepada orang tua kita, kepada istri kita, atau kepada siapa saja lah ma friend ya. Nah ma friend, sederhana aja sih contohnya, sederhananya dari uang hasil desain itu kita beli makanan ya, udah beli makanan, terus kita bawa istri kita, bonceng istri kita pakai motor ma friend, bawa ke pantai indah hoy ma friend. Ya ma friend, udah sampai di pantai, habis itu kita makan ya ma friend, angin sepoi-sepoi ya, pemandangan indah ma friend, depan pantai, view pantai ma friend. Kita mah udah kayak reggae aja, no woman no cry, asik. Udah begitu ma friend, itu udah enak sekali ma friend, udah enjoy lah ma friend ya ma friend. Nah ya hal yang seperti itu ma friend, kita sudah happy kayak bawaannya, dan saya juga bisa berlama-lama di depan komputer ma friend. Terus kalau di depan komputer berlama-lama, bawaannya kita harus bawain happy aja ma friend, denger yang namanya musik ya, musik juga musik yang happy aja lah ma friend. Terus sudah itu dengerin motivasi yang lucu-lucu, enak tuh ma friend ya, sambil ketawa-ketawa sambil ngedesain kayak orang gila memang ma friend. Terus dengerin motivasi juga ma friend, selamat pagi luar biasa, pokoknya kita mah kaya. Nah itu motivasi kaya terus ma friend ya, yang seperti itu ma friend, yang bisa bikin aura kita menjadi semangat, dan lalu kita menjadi spirit, kita lebih kuat. Mantap ma friend. Nah pertanyaan keempat, sampean kan sekarang kayaknya jarang main 99 Design ya, yang nggak tahu ya, saya lihat kayaknya jarang main 99 Design, lebih fokus ke stok atau ke micro stock. Nah saya sendiri pun kepengen fokus ke stok karena emang di sana progresnya bener-bener bagus. Nah bagi yang belum tahu nih, mungkin viewerku dan subscriberku yang belum tahu, nah apakah di micro stock itu sangat menjanjikan atau belum? Kalau saya sendiri sih baru memulai, kayaknya progresnya bagus, belum mendalami. Nah sampai kan udah mendalamin, saya juga kepingin tahu apakah di micro stock itu progresnya bagus atau menjanjikan atau bagaimana. Silakan dijelaskan sedetail-detailnya untuk saya pribadi dan juga untuk viewer dan subscriberku. Thank you. So, hai, pertanyaan keempat ya, gimana ini dari 99 Design pindah ke microstock, apakah enaknya ya ma friend? Sebenarnya saya nggak pindah 100% full pindah ma friend ya, karena saya memang dari 99 Design dan suatu hari saya akan back di 99 Design, karena di 99 Design kan harus ngontes, win baru kita dapat duit, dapat dolar ma friend. Perut lapar ya, bisa pakai duit itu ma friend. Nah kalau di Shutterstock, microstocker itu kayak passive income aja. Jadi kalau misalnya taruh desain di situ, di download, ntar kapan aja bisa di download berapa kali itu desain, walaupun terbilang kecil, tapi kalau di download banyak juga bisa menghasilkan uang ma friend. Jadi saya pingin cari passive income dulu yang bisa sampai per bulannya itu saya udah bisa tenang. Nah ini pokoknya saya udah nyantai aja, udah dapat duit sekian nih untuk kebutuhan sehari-hari lah ya ma friend ya. Berarti saya push lagi di 99 Design ma friend. Jadi gambaran saya, pemikiran saya seperti itu dulu ma friend, karena saya nggak akan mungkin ninggalin 99 Design ini ma friend ya. Ini sumber akar saya di situ ma friend. Oh iya, jadi kenapa enaknya begitu microstocker ya, enaknya gitu aja sih ma friend. Bikin desainnya dulu banyak-banyak, udah desain banyak-banyak ya ma friend, tinggal di upload, terus tinggal tunggu aja yang belinya siapa. Dan ini saya rasa sampai saya tua, sampai kapanpun, kalau memang
webnya masih jalan ya ma friend ya, dan masih ada yang download ma friend ya, duitnya ngalir ke kita juga ma friend. Enak juga sebenarnya passive income ma friend, harus ada. Kayak channel YouTube ini juga kan merupakan salah satu passive income, dan microstocker juga adalah salah satu passive income. Cuman kita juga harus punya active income, kita nggak boleh hidup di satu penghasilan aja. Nanti biar kalau misalnya misal seandainya ya, janganlah seandainya tutup atau apa ma friend, ada penghasilan yang lain ma friend. Saya juga udah punya ide-ide lain untuk bisnis-bisnis yang lain, cuma modalnya aja lagi kumpul-kumpulin ma friend. Semua bukan masalah uang, ini semua masalah duit ya begitulah ma friend ya. Mantap ya ma friend ya, asik. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaannya ini mungkin yang baru berkecimpung di dunia desain sambil kerja nih ya. Simak nih baik-baik. Nah, para viewer dan subscriber tuh bertanya-tanya soal pendapatan dari desain cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau saya dulu pernah kerja di kantor ya, selama 2 kali kerja di kantor, dan saya ninggalin desain itu sangat-sangat nyesel. Nah, mungkin saya akan bertanya ke Primitive Design. Nah, apakah di desain ini sangat menjanjikan atau pendapatannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, silakan dijelaskan prosesnya biar para subscriber dan viewer yang sambil kerja sambil di dunia desain itu tahu bagaimana prosesnya. Terakhir, pertanyaan kelima ini asik, mantap nih pertanyaan. Apakah pendapatan dari desain bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita ma friend? Tergantung ya kita dapatnya berapa ya. Cuman kalau dapat nggak dapat itu udah cukup secukupnya ma friend ya. Dikit banyak juga harus cukup lah pokoknya mah. Kalau udah urusan soal perut mah ya, dapat dikit cukup, dapat banyak cukup juga ma friend. Cuman ya ada salah satu gaya hidup yang saya pelajari dari berbagai macam inspirasi ma friend. Ternyata ada juga beberapa orang di dunia ini mereka menerapkan hidup minimalism ma friend. Ada beberapa orang yang menerapkan hidup minimalism. Kalau di Indonesia siapa? Oh ya, Raditya Dika ma friend ya. Dia selalu pakai baju polos tanpa gambar sama sekali, topi juga polos-polos aja, celana juga polos-polos aja, udah santai bener, low profile. Kayak yang Facebook itu siapa? Mark Zuckerberg sama Bill Gates itu kelihatan udah dari pakaiannya, stylenya udah nyantai bener ma friend ya. Siapa namanya yang paling mantap itu? John Wick, Keanu Reeves ya, siapa nama Keanu, itu mantap bener itu, gokil itu, saya mah respect bener sama dia ma friend. Nah ya ma friend, jadi dengan adanya hidup minimalism ini kita bisa mengatur sedikit dari pendapatan kita ya agar tersusun tertata dengan rapi ma friend. Jadi cukup nggak cukup, harus cukup ma friend. Nah itu juga sudah tertanam dalam diri saya memang dari lama karena keadaan ya ma friend, sikon dan keadaan sudah biasa dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Dan saya juga seorang vegetarian ma friend, tidak makan daging, cuman makan sayur-sayuran aja, makan ada daun singkong aja udah hidup saya ma friend, hidup. Daun singkong darah tinggi, lama-lama makan darah tinggi ma friend. Ya ma friend, karena banyak juga yang hidup minimalism ini kita nggak perlu beli barang yang memboroskan atau kita nggak perlu sama sekali, tapi dengan hidup minimalism ini kita bisa ngatur, oh ini nggak usah dibeli dulu dah, atau uangnya saya tabung dulu, atau uangnya saya investasi dulu ma friend, atau biar nanti dia berbunga ma friend. Ya seperti itu ma friend. Jadi kalau ada niat ingin beli barang, misalnya saya udah punya satu nih, saya udah kecuali baju ya, baju pakaian dalam kolor ya, jangan ya ma friend ya, beli agak jangan diirit-irit teman dibeli ma friend, malu ma friend ya. Ya ma friend, seandainya saya punya motor misalnya, terus udah punya motor satu nih, terus ada niatan lagi lihat motor orang lain bagus ya, dia motornya apa, saya paksa aja beli untuk beli motor tersebut ma friend, jangan ma friend ya. Tapi terserah sih ya, beda-beda pribadi orang. Kalau saya tidak akan membeli motor itu lagi ma friend, saya sudah pakai satu dulu sampai selesai ini motornya ma friend. Jadi benar-benar dimaksimalkan uangnya, diatur sedemikian rupa, walaupun kita dapat sedikit, usahakan kita masih bisa menabung di dalam sedikit tersebut ma friend. Jadi kalau kita dapat banyak, tabungnya lebih banyak lagi. Berbagi juga harus dilaksanakan, itu mah udah wajib, sewajib-wajibnya. Ini suara udah habis dari tadi teriak-teriak terus ya ma friend ya. Saya mendoakan juga kepada
Merasi Desain yang sebentar lagi mau menikah ya, semoga acaranya lancar jaya ya, untuk sukses selalu, rezeki lancar jaya, keluarga sehat selalu, dan impian tercapai. Ini juga untuk doa kepada teman-teman semuanya ya, sukses selalu ya ma friend ya. Oke, sekian dulu dari saya ma friend. Semoga ini yang ngomong-ngomong asal-asalan belak-belakan ini ya, semoga bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman ya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Jangan saya dipanggil nanti ya di penjara atau gimana. Aduh, ngeri juga saya mah. Saya mau bukan apa, saya mau cari uang, cari makan ya. Udah sekalian udah. Oke. Nah, mungkin itu ngobrol-ngobrol santainya, dan mungkin bisa menginspirasi dan semangat lagi buat yang baru terjun ke dunia desain, yang bertanya-tanya soal suka dan duka freelance-nya. Udah kejawab semua di sini, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, kemudian subscribe channel Merasi Desain, dan share ke sosial media yang kalian punya. See you next time.